Bib mau nanya gitu. Hukumnya oplas apa? Misal kita merubah bentuk hidung apa boleh? Ini juga salah ini. Aduh, bikin apa lagi ya? Bikin ini nggak FYP, bikin effort sampai transisi 8 outfit nggak FYP, malah cuma kayak kita velocity FYP. Aduh, gitu bikin capek sebenarnya. Oke, welcome back to PRM Podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? Oke, senang sekali kembali lagi bersama PRM, sama saya Branes Herman. Dan guys, hari ini akan jadi surprise buat kalian. Karena bintang tamu kita hari ini yang pasti terutama orang-orang cosplay, ini sudah sangat familiar banget. Dan gua akan kasih unjuk aja orangnya. Ini dia, Tereng. Coba ada yang biasa nebak siapa gerangan? Kita buka aja kali ya langsung ya. Langsung bro. Kita buka dulu maskernya supaya pada tahu. Ini dia. Opa. Oh, Opa Korea. Dari Jakarta Barat ya. Iya. Siapa dia ini pasti pada familiar banget. Dia adalah Bobo Chu. Sore bro. Sehat? Sehat. Oke bro, disapa dulu teman-teman podcast Ruang Meeting kita yang nonton hari ini. Silakan. Halo teman-teman. Aduh, suaranya halus banget ya. Halo teman-teman. Annyeonghaseyo. Oke, guys, hari ini bintang tamu kita Bobo Chu. Teman-teman yang biasa nontonin cosplay, konten-konten cosplay ini pasti udah familiar banget sama Doski. Kenapa? Karena dia banyak banget followersnya dan salah satu konten yang cukup viral di aplikasi TikTok atau medsos. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Termasuk nanti Bobo Chu, kita ada sesi biasanya kalau di PRM ngobrol-ngobrol pertanyaan netizen. Nanti kita ngobrol termasuk jawab pertanyaan netizennya ya. Oke, Bobo Chu, gue pengen tanya, nama aslinya Bobo Chu? Bukan. Namanya siapa aslinya? Nama asliku Yogi. Yogi? Serius? Nama aslinya Yogi? Asli. Yogi siapa? Yogi Hadi Wibowo. Yogi Hadi Wibowo. Sunda? Jawa. Oh, Jawa? Iya. Oh, malah Jawa. Medok pisan ya Jawanya ya? Iya. Jadi, Yogi Hadi Wibowo. Ya, Wibowo Jawa ya? Jawanya mana? Jawanya Jawa Timur. Oh, Jawanya ndi? Gitu ya. Wes. Jawanya ndi? Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Tulung Agung. Tulung Agung. Nah, dari Yogi Hadi Wibowo ke Bobo Chu gimana ceritanya? Ceritanya random sih. Kok bisa jauh banget gitu maksud gue? Gini. Kan dari Yogi lo Indonesia banget kan ya? Itu nama Bobo Chu itu lahir sejak aku SMP. Oh. Sebelumnya malahan dari SD kelas 6 paling. Kenapa? Nah ini, wah lama ini. Nggak Oke, apa-apa, akan kita ku tungguin di kasih sini. tahu ya. Tenang aja. Kita siap sampai besok juga udah siap. Nama Bobo Chu itu diambil dari nama belakangku Wibowo, dari kata Bowo. Aku pas SD dipanggilku Bowo. Nah, SMP masuklah kata-kata Bocu pertama. Bocu, apa Bocu. artinya? Nggak ada artinya itu. Cuma buat nilai aja Bocu gitu. Iya, itu awalnya dari kalau kakaknya atau teman-teman tahu Mamma Mia yang tahu di TV yang, itu. Nah, hostnya kan Eko Patrio. Nah, Eko Patrio kan suka gini sama penonton. Oweo. Nah, ini Pak, beda generasi soalnya bro. Oke. Ini beda generasi, lo kelihatan banget generasi lu Mamma Mia. Mamma Mia. Nah. Mamma Mia yang gitu kan ya. Ya, Eko Patrio suka Oweo, Bocu. Nah, dari situ. Oh. Namaku Bowo, kan Bowo. Dipanggil Bobo. Nah, temanku nyelutuk ada Bocu, dikasih cu. Nah, ku simpulin aja Bocu. Oh, jadi Bobocu. Nah, belum. Oh, belum juga. Belum. Bocu itu SMP sampai apa? Sampai lulus. Baru Bocu kayaknya adalah nama panggilanku. Nah, baru SMA kelas 1 ku tambahi Bobocu. Dah.
Oke, jadi Jadilah. awalnya justru dari jargon sebuah program pencarian talent search ya. Betul. Gitu, jadi kayak jargon-jargonan, akhirnya diadaptasi, ada bowonya, bocu tuh jargonnya, Iya. diakumulasi jadi bobocu. Bobocu. Oh. Sampai bikin konten sampai sekarang semua akunku bobocu semuanya. Tapi jujur bro, bawa hoki nggak tuh nama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan, Justru orang-orang malah justru pada taunya bobocu. Betul. Sama lu sekarang. Iya betul. Termasuk keluarga, teman dekat manggilnya bobocu. Tergantung orang, tergantung manggilnya. Teman SD masih nama asli Yogi, keluarga Yogi pakai ada K-nya. Yogi. Ya, Gitu Yogi, ya. Yogi gitu. Ya biasanya orang Jawa gitu ya, iya. ada medoknya. SMP Bocu. Bocu. SMA Bagong. Bagong? Aduh gitu. Bagong kan ini ya, kan? Iya, mau cerita lagi nih. Bagong kenapa Bagong? Pas kelas 1 kan kita kan ngerjain tugas gitu ya. Kan biasanya buku tulisnya ada namanya. Punya aku lupa. Nggak dikasih nama. Sama gurunya ditulis Bagong 1. Dah. Oh. Padahal ada Bagong 2. Tapi Bagong 2 nggak melekat. Melekatnya di saya melekatnya. Jadi Bagong itu buat orang-orang siswa yang lupa nulisin nama di Iya, bukunya. itu di Bagong kreasi ini, gurunya sendiri sih. Makanya. Jadi Bobocu itu hanya aku yang tahu kayaknya. Pas di sekolah namaku jadi Bagong. Oh iya, terus bisa balik lagi ke Bobocu, Udah lulus. lulus sekolah, Lulus sekolah baru masuk, masuk. dari bikin-bikin konten. Belum. Apa tuh belum? Belum. Oh, belum. Habis lulus sekolah baru merantau kerja di Cikarang. Itu udah pakai nama Bobocu. Di Cikarang ini bro, perusahaan pabrik. Pabrik. Oh. Operator. Jadi operator, karyawan. Terus? Habis itu 2 tahun kerja di pabrik, habis kontrak pulang lagi ke Tulungagung, menganggur setengah tahun, Oke. kerja lagi di Sidoarjo 1 tahun. Nah itulah awal ngonten Bobocu. Berarti lu ngonten itu justru waktu di Jawa ya bro, bukan pas di Jakarta ya? Bener. Oh, semua konten yang di-tag di medsos lu itu bikinnya di Jawa? Rata-rata? Rata-rata masih di Jawa itu. Oh, terus lu pindah ke Jakarta per kapan? Stay di Jakarta? 2022. 2022, berarti baru 3 tahun. 3 tahun. Oke, di wilayah Jakarta, Benar. Jakarta Barat itu Jakarta tadi. Barat. Oh, gitu. Jadi basically sebenarnya malah di Jawa tadi ya. Kebanyakan di Jawa. Di Tulungagung itu. Di Tulungagung. Oh, oke. Nah, Bro, kan lu kan terkenal salah satunya yang jadi bikin naik adalah cosplay. Iya, Niru-niru, salah satunya juga cosplay gaya mirip Han Seo-jun. Seo-jun. Nah, itu gimana? Itu karena memang lu konsepnya pengen ke arah sana, target lu, atau iseng-iseng aja, nggak sengaja dimirip-miripin sama itu? Awalnya seperti konten kreator pada lainnya, kayak random bikin konten, entah komedi, atau dance, atau cosplay, atau transisi fashion. Nah, kebetulan pas aku bikin video transisi, kok FYP. Nah, aku mikir, kayaknya kontenku arahnya ke transisi fashion gitu. Aku kasih lempar konten-konten rame-rame, lama-lama stabil, turun, biasa. Abis itu si drama True Beauty yang memerankan Han Seo-jun lagi FYP lagi naik sebelum COVID. Nah, aku paksa mirip ini ya? Jadinya bukan aku cosplay secara kayaknya mirip, enggak. Aku maksa Iya, biar jadi mirip. supaya naik, kan itu lagi viral hasil itu, lu bikinin lah. Betul, aku bikin, aku paksa aku cosplay, bukan aku karena suka, terus aku mirip, enggak. Aku paksa cosplay biar emosi fansnya. Terus naik, emosi Naik, banget. Emosi. Terus emosi bener mereka. Bener, semakin emosi semakin dihujat kan. Wah, ku kasih terus. Sampai bener-bener mirip. Awalnya rambutku belum panjang, masih pendek, belum mulet. Sampai ku muletin, ku kasih terus. Akhirnya orang-orang, ada miripnya juga ya. Vibe-nya maksudnya, Iya. atau outfit-nya. Kalau muka, ayolah, naik nanti aja. Yang penting kontennya, vibe-nya mirip gitu. Jadi justru semakin dibully, dihajar netizen, dirujak netizen, lu hajarin malah Iya, ya. ku kasih terus. Makanya naik lu ya. Bener. Tapi basically memang karena lu lagi ngelihat saat itu yang naik adalah Han Seo-jun itu, makanya lu bikinin di situ. Bener, gitu. Bawa berkah berarti itu dia ya. Oke. Terus bro, nih kita juga ada sebuah video. Waduh, ini pas cosplay kemarin. Ini tuh karena sakti ya ceritanya ya. Bukan.
ini Lubu. Oh, Dari oke. game. Nah, itu lu gimana ceritanya? Terinspirasi karena lu suka main games itu atau memang karena wah kayak tadi tuh ini lagi naik terus lu bikin cosplay. Kalau ini beda. Hmm. Kalau ini udah masuk industri jadinya ya. Oh. Udah masuk ke depan gitu jadinya. Hmm. Jadi aku emang suka cosplay, terus aku termasuk main game juga ini gamenya. Terus aku nyari karakter yang kayak aku banget maksudnya. Vibe-nya kayak aku banget yang nyari yang kayak fighter, jahat, terus kuat. Nah, aku milih Lubu karena emang suka, terus ya aku bikin gitu. Oh gitu, jadi memang ini mah lebih konsep ya, Iya, lebih terkonsep karena memang konsep. lu juga suka main games. Bener. Sorry gue kagak tahu games tadi makanya Aman, tadi aman, dibilang. aman, aman. Gue pikir itu keras sakti ya, jangan dulu. Oh gitu. Tapi- Terus ini naik bro, Alhamdulillah naik. Naik. Lumayan. responnya gimana? Banyak yang komennya seperti Oh, apa? kalau sekarang bukan kayak dulu. Kalau sekarang, wih keren. Oh, Cakep, positif ya positif. feedbacknya. Kalau ini aman, nggak yang dihujat kayak dulu, aman. Ya berarti bener ya, kalau konsepnya emang terkonsep pasti hasilnya positif, iya nggak sih? Positif, Juga orang juga aman. dapatnya vibes-nya tuh positif. Bener. Oke, terus bro, kan namanya tadi lu bilang bikin konsep yang pertama dimirip-miripin sama Korea yang lagi naik. Terus kalau yang ini tadi memang karena lu suka games akhirnya lu bikin. Semua kan ada risikonya. Bener. Bener gak sih? Bener. Ada nggak sih konten atau mungkin konsep yang akhirnya gara-gara viral terus itu ada risiko besar, lu jadi dibully lah atau mungkin akhirnya malah jadi banyak orang yang jadi tambah followers lo Oke, lah. oke. Itu ada nggak? Seberapa besar pengaruhnya? Kalau aku emang awalnya ngonten itu untuk emang pure ngonten. Kalau untuk dihujat atau bikin apa? Bikin kayak terpuruk atau kena mental, kayaknya malah justru tujuanku konten tuh adalah itu apa? Naikin supaya jadi viral. Betul, apa namanya? Bensinku itu adalah hujatan. Jadi aku udah siap untuk dihujat, makanya awalnya pas jadi Han Sojun kan itu langsung, wih, 爱就是有我常伴着你。 그거 좀 해봐. 아 그거 어우 그거. 对对，情话多说一点，像我这多。 dia, Nih. bang kayak tukang parkir diar. Kayak masih ini Han Sojun masih ngekos di Bojonggede gitu, diar. Oh, berarti orang-orang sebenarnya suka sama Han Sojun, tapi Karena lo karakter yang naiknya jadi karena itu aku, mungkin mereka kayak nggak setuju, nggak mau artisnya atau biasnya dimirip-miripin aku, nggak mau. Tapi ku sikat terus, dar. Nah itu makanya satu cepet, terus kalau resiko emang beresiko tinggi, kan K-pop ini agak iya, itu kan orang-orangnya biasanya sangat-sangat Bener, fanatik kan sangat namanya fanatik. K-pop itu. resikonya tinggi ya 50-50 lah. Hmm. Kalau naik, kamu bakal naik banget. Kalau turun, ya udah turun banget, diserang K-popers. Tapi untungnya kontenku nggak yang menghina atau menjelek-jelekan seorang aktor apa-apa. Jadi cukup menjelekan aku. Jadi walaupun ini nggak naik, netizen pun aman, K-popers aman, nggak yang menyerang gitu. Iya, yang akhirnya yang dapat pesannya, yang dapat tuh message-nya adalah lo menghibur di Iya, situ kan, jatuhnya makanya akhirnya menghibur. didukung. Gitu jadinya. Kalau dari followers lu Plus-minusnya. sendiri, sebelum ada ya yang banyak itu ya kan sebelumnya pasti udah ada followers kan, Iya, itu iya, iya. ngedukung atau enggak? Rata-rata mendukung sampai apa? Kayak menunggu transisi selanjutnya apa gitu. Dulu masih semua kontenku transisi semua. Sampai sekarang sudah bosan netizenku. Oh iya. Makanya aku kasih konten agak komedi sekarang. Ada itu kontenku yang kayak jamet-jamet Vietnam, yang lari-lari, itu malah rame lagi. Ya gitulah. Tapi sejauh ini semuanya rata-rata kalau dari followers lu feedbacknya positif ya? Sekarang positif. Sekarang dulu emang negatif kan, dulu karena itu gara-gara orang-orang ini aja kan, gara-gara pada nggak terima karena Iya. lu cosplay jadi artis Korea itu kan. Iya. Cuma itu doang kan Iya, sebenarnya. itu doang. Berarti kan aku nyerang dengan fansnya kan
Berarti berhasil kan? Berhasil menyerang fansnya Hwang In-yup. Terus mereka sampai kayaknya itu apa namanya? Kayak oh iya ya, bagus juga. Nah, sampai di titik dia kayak menghujat sekarang jadi kayak first comment kan gitu. Jadinya jadi positif lah. Untungnya positif loh Ya, ya, bro. aman-aman. Tapi, Bo, kalau misalnya dari segi persiapan, masalah tadi konsep, lu tadi bahkan bikin dari tokoh karakter di game segala macem, lu mikirin sendiri atau lu punya tim? Kalau tim nggak punya, paling temen atau manajer yang kayak aku mau begini, kira-kira referensinya kayak gimana gitu sih. Lebih ke nyari sudut pandang orang-orang sih. Terus- Terus gitu. Terus kalau misalnya berarti kan kebanyakan ya lu sendiri yang eksekusi ya. Bener. Tantangan terbesarnya apa sih, Bo? Mager. Mager. Mood, terus nanti aja deh. Nanti aja deh. Main game dulu, nanti aja deh, itu sih. Lebih ke diri sendiri sih. Biasanya lu kalau tantangannya. bikin konten sehari bisa berapa? Tergantung mood juga, tergantung pas lagi niat banget. Kadang sehari nggak bikin konten juga. Pernah. Paling banyak sehari berapa? Pernah 8, pernah. Langsung dikebut dari pagi sampai malam. 8 konten, langsung outfitan semua. Jadinya itu benar-benar jadi 8 konten apa lu bikin buat satu transisi? Jadi 8 konten yang berbeda-beda. Ada transisi 1 kali, transisi 2 kali, atau kembar 3, atau jadi 2, atau misalnya transisi 8 outfit. Gitu. Itu pasti itu langkung tapi. Oke. Muka depan belakang ada nggak tuh transisinya? Belum sih, belum belum. coba sih. Muka 2 gitu ya depan belakang ya. Kalau jadi 3 pernah, jadi 5 pernah. Kalau 1 jadi muka banyak. 2 nggak pernah. Waduh, nggak Di sini banyak lu muka 2 lo, jangan sedih lu. Di kota Jakarta banyak lo muka 2. Bener. Oke. Bo, buat lo pribadi, kan namanya di medsos kontroversi pasti ada. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang enggak. Lu sendiri nanggapinnya gimana? Kalau sama yang suka konten lu seperti apa, lu tanggapinnya? Yang nggak suka seperti apa? Ada nggak yang lu tanggapin, lu jawabin komentarnya, atau mungkin hatersnya lu responin seperti apa? Kalau untuk komentar suka dan enggak ya, kalau suka biasanya aku apresiasi. Aku tipikal yang suka buka DM sih. Oke. Sambil Terus? baca-baca komen. Nah, kalau untuk yang komen negatif atau hate, biasanya aku balas juga. Oh iya, Tapi contohnya apa? Konten negatif, komen negatif yang membuat lu kadang-kadang bete, kalau nggak kesel sendiri, masuk ke dalam hati contohnya. Gue pengen Apa tahu ya? dong, Bu. Misalnya kontenin tentang apa, yang ngomongin tentang sampai apa. masuk ke hati apa ya? Kayak semua menurutku masih normal sih untuk hujatan-hujatan kayak mukanya diamplas aja gitu masih aman sih maksudnya. Masih Kayak- biasa aja kayak buat lo. aspal gitu. Hmm. Terus apa lagi ya? Kayak anak haram gitu. Waduh, nggak nyambung kan tapi. Nggak nyambung kan? Benar, nggak Ya. ada hubungan sama konsep. Itu ada komen yang kayak gitu. Ada, Ih, di gila, DM jahat ada. ya. Anak haram. Pasti ibumu ini. Terus aku mau balas apa? Aku tipikal yang kalau baca hate comment tuh ketawa. Jadinya kayak hate comment, ya ini makananku awal-awal. Jadi kalau kamu hate comment, ya biasa. udah. Tapi biasanya kalau komen-komentar kayak gitu, lu tanggepin atau enggak? Lu balesin atau enggak, Bu? Kalau sempat aku balesin, soalnya lucu. Oh iya. Tapi dibalesin dengan serius apa dibalesin ngebanyol? Banyol. Oh, banyol. Ku ikutin arahnya. Contoh misalnya gimana? Aduh, lupa lagi. Kayak tadi tuh misal anak haram kan dalam banget sih itu kan, itu nggak ada hubungan juga sama komentar. Lu responnya gimana? Di komentari, lu anak haram loh. Kan sama kamu haramnya. Oh. Kan kita sama-sama anak haram gitu maksudnya. Oh iya ngerti. Jadi lu juga anak haram gitu ya. Tapi ya Allah, omongan netizen ya ada aja ya. aman. Ya namanya konten kreator gitu ya, udah bagian resiko. Bener. Awal-awal sempat sakit hati. Enggak sama sekali. Oh, jadi memang dari awal udah Iya, nggak pernah dipikirin dari lah awal ya. udah arahku emang berawal dari hujat-hujatan gitu. Jadi kalau dihujat sementara ini belum ada sih. Paling yang agak nyelekit kalau kayak misal bawa orang tua gitu kan nggak ngerti apa-apa tiba dibawa-bawa gitu. Itu baru Baru biar lumayan, gimana pun ada lah ya paling baper dikit nggak ya. ku respon paling kalau itu gitu aja. Aduh, harus kuat-kuat, Bo, itu mah. Oke, Bo. Nih, kita lihat cosplay jadi Susuke berotot. Nah, itu konsep
konsepnya sebentar. seperti apa? Siapa? Siapa? Siapa tadi? Susuke. Salah. Oh apa? Sakura maksudnya. Oh Sakura. Sakura apa Susuke? Ini juga salah ini. Bukan ngikutin Jepangan. Oh, paling yang kontenku yang Gimana? yang baru ini. Iya kali. Oh. Pernah tapi kan bikin yang berotot-berotot itu apa contohnya? Itu Sakura, Bro. Oh Sakura. Bukan Susuke. Iya. Susuke, Sakura, Sasuke, bro. Sakura Nggak berotot. salah, prompternya Itu konsepnya gimana ini? gimana konsepnya? Oh, gini. Kan kita punya temen kan. Kita berempat cosplayer. Aku, ada manajerku, sama dua lagi Kamea sama pacarnya. Nah, kita sering collab. Kita temanya kan cosplay. Bikin apa? Sebelum Naruto ini pernah One Piece semua. Itu normal. Nah, sebelumnya pernah Teletubbies berempat. Itu normal, jelek normal semuanya. Walaupun aku yang Dipsy, sangat Tapi emang cocok sih Ya, bro gitu. di. Wah lu paling cocok emang divisi udah bener. Makanya emang kita selalu berempat ini harus mencocokkan dengan karakternya. Iya, benar. Nah, yang terakhir ini adalah Naruto. Nah, akunya Kakashi karena pakai masker. Si manajerku jadi Naruto, cewek. Sasuke-nya juga cewek. Nah, Sakuranya baru berotot dan itu cowok. Itu buat punchline-nya karena tiga ini normal. Iya. Ini harus aneh. Harus go. Kalau tadi kan Teletubbies, yang aneh aku ijo kan, ijo dan mukanya ireng. Hitam. Nah itu harus begitu. Makanya pas ada Sakura yang berotot, nah itu punchline-nya di situ. Kalau semuanya bagus, nggak FYP nanti normal. Nah, gitu, Iya benar harus ada konsepnya. sesuatu yang jadi punchline-nya kan. Benar. Yang harus nih bahan-bahan Benar. buat buliannya nih ya. Harus ada satu untuk dikorbankan. Tapi malah itu kuncinya. Tapi kebanyakan kalau misal bikin konten lu berempat contoh kayak tadi sama teman lu yang kebanyakan jadi korban ya. Emang cocoknya aku. Kayak cosplay dari game Mobile Legends itu misal. Aku yang paling yang jadi itunya, kesetnya, jadi Nana aku. Kalau ada yang main ya. Ada yang pakai Cici, Hanzo, Mia. Aku Nana gajah. Pakai kostum gajah. Cewek lagi itu dan aku besar gini. Nah itu. Harus ada satu jadi korban. Iya. Nah, kebanyakan aku emang. Dan memang lu suka rela juga ya. Bener, karena aku tipikal yang suka petakilan, aneh-aneh. Nah, cocok makanya karakter-karakter kayak gitu aku. Nah, untuk next aku punya bocoran lagi Apa rencana mau bikin apa Next. Sun Gokong. Nah, berarti yang gua tadi harusnya ya karena sakti kan. Coba tebak. Tapi lu mirip, Bo, bener lu jago. Gong pasti lu nanti lu. Kayak itu lu. Keren nggak FYP kalau aku keren. Nah, misal empat ini ya, kalian harus apa? Coba tebak ya. Kan ada Sun Gokong, Iya. Guru yang naik kuda Iya, itu, Cepatkai. ada Cepatkai sama yang kucing. Iya. Nah, empat ini karakterku mana yang cocok? Menurut gue Sun Oke. Gokong kalau mirip dari muka tadi ya, pas tuh yang tadi tuh keren banget, bener-bener kayak bagus gitu loh. Tadi tuh kan mirip Sun Gokong makanya gue pikir Sun Oke, Gokong. Itu, tapi kalau menurut gue, lu bakalan jadi punchline-nya di Patkai. Betul. Tuh kan, gue udah tahu. Aku jadi patkai. Ah, gitu. Aku emang harus gitu. Yang hidungnya babi, agak gemuk, Agak gitu. terus petakilan, suka playboy kan dia playboy. Iya, Nah, itu udah cocok bebas. aku. Udah dimulai dibikin tuh kontennya belum, baru konsep. Belum masih konsep, masih di kostum. Oke. Apa kostum dulu. Kita lihat ya, kita tunggu nanti tahun depan hasilnya. paling tahun depan. Iya kelamaan dong, gimana sih itu keburu dapat kitab sucinya udah. Nah, gitu. Oke, Wah, gue mau tanya, lu di dunia konten kreator udah berapa lama sih? Kalau dunia content creator 2019 baru konten. Kalau cosplay 2015 malah. Ya, cosplay udah lama ya, Udah 2015. lama, Tapi di dunia konten kreator itu Baru dari 2019 sekarang 2025 berarti 6 tahun. 6 tahun, ntar. Ya kan? Usia sekarang berapa? 29. 29. Berarti kurang lebih ya udah sekitar lumayan lah nih proses bikin konten kreatornya ya kan, atau jadi konten kreatornya. Boleh dong kan 29 menurut gue masih muda loh. Terus followers lu sekarang berapa di TikTok? Gue sempat lihat kemarin MM-an sih. 4,7 M. Tuh kan. Itu kan udah cukup banyak, bahkan sangat banyak. Kalau boleh di-sharing gitu loh. Tipsnya apa sih buat ini mungkin konten kreator muda yang mungkin mereka sekarang lagi coba untuk peruntungannya di dunia konten kreator supaya mereka akhirnya bisa FYP, bisa sukses juga, ya minimal followersnya tuh banyak.
tipsnya dari dulu sama sih. Hmm. Hanya konsisten sehari 1 upload sih. Hmm. Tapi yang bikin naik adalah ketekunannya sih. Maksudnya gimana? Biasanya kalau sekarang kan kreator banyak kan. Bikin apa aja jadi kreator. Jadi ini konten. Kalau dulu kan masih bisa dihitung kayak beberapa zaman-zaman Covid kan. Kalau sekarang emang persaingannya emang banyak, berat. Terus ketekunan sama disiplin aja sih, disiplin bikin konten yang menarik aja sih. Lu pernah capek nggak sih? Kan kalau namanya konten kreator akan berkutatnya di dunia media sosial. Betul. Komentar netizen, Betul. mulai yang tadi jahat komentarnya, terus haters juga, semua orang juga nggak tahu, belum tentu suka sama kita. Bener. Pernah nggak lu pribadi akhirnya capek gitu, pengen lepas dari ya udahlah gue cari kerjaan lain? Kalau capek sampai mau stop jadi content creator kayaknya enggak. Kalau capek kehabisan ide ya sering kayak aduh bikin apa lagi ya? Bikin ini enggak FYP, bikin effort sampai transisi 8 outfit enggak FYP, malah cuma kayak kita velocity FYP. Aduh gitu bikin capek sebenarnya. Gitu sih. Jadi untuk ngebikin apa sih sebenarnya nih kuncinya atau rumusnya yang benar-benar bisa jadi FYP? Itu ya palingannya agak Ya itu pusing susah. Dan itu emang nggak ada kuncinya sebenarnya. Iya. Ya kayak algoritmanya gimana, terus Bang cara bikin FYP gimana? Nggak bisa coy. Kita bikin konten ya kayak nothing tulus. Nah tiba-tiba kan FYP nggak tahu kita. Kayak videoku yang transisi pakai payung itu, aku juga nggak ekspektasi ini FYP jadi tren. Terus pas aku upload, loh kok rame? Nah itu kan nggak tahu. Jadi caranya FYP juga nggak tahu ya aku. Oke, jadi lu sendiri sebenarnya nggak ngerti Ya, ya nggak FYP ngerti, itu kayak gimana ya? Yang jelas coba aja, coba, kayak coba. terus akhirnya naik. Benar gitu aja. Tuh buat para konten kreator muda, tuh tips dari Bobocu nih yang udah followersnya 4,7, jangan gampang nyerah, terus terus usaha yang paling Usaha tetap paling utama. harus dijalanin konsisten. Betul. Benar ya. Bo, kan sekarang lu lagi viral ya, masih oke lah, masih banyak followers 4,7. Sometimes ya orang ada masanya, udah nggak viral lagi, udah banyak juga akhirnya nggak suka sama lu, mungkin bosen juga sama kontennya. Benar. Ke depan punya planning apa? Ada rencana mungkin bisnis? Ini kan lu sekarang cosplay, Iya, sering iya. banget mungkin kostum-kostum yang berbeda, misal jadi jasa penyewaan kostum atau iya. mungkin pembuatan kostum buat orang-orang yang nanti cosplay, akhirnya lu jadi suppliernya. Ada planning seperti itu? Kalau untuk planning penyewaan kostum belum ada sih. Kalau brand clothing paling ada. Ada, tapi sekarang udah mulai belum? Udah mulai tapi belum yang di launchingin besar gitu. Oh gitu, tapi Masih udah mulai proses, ngerilis masih sekarang. proses, Oh oke. Namanya apa kalau boleh tahu? Udah ada nama belum? Ada. Namanya apa? Namanya OUEH, Oweh. Oh, Oweh. Apa Ya. tuh? Oweh itu kalau kakaknya bukan gitu. Kayak itu emang Oh, bukan itu. Emang bunyi-bunyian Tuh, emang. kan, bener, Emang kan, bunyi-bunyian kan. tapi bukan kayak horor itu enggak. Terus apa? Aweh itu kalau dijawab bisa gitu. Biasanya kalau melihat sesuatu yang menarik atau bagus, aweh gitu kayak mengagumi gitu loh. Oh. Aweh kayak wah, Amazing kayak- gitu. iya. Wow, kayak Nah gitu. Oh. Makanya OUEH, aweh. Kayak gua gitu. Enggak. Oh, berarti memang itu udah punya nama dan memang arahnya ke arah sana Iya. supaya ngebawa brandnya tuh juga positif. Positif. Namanya dapat dari mana, Bro? Dari Lu bikin sendiri atau mungkin ada yang ngasih saran? bikin sendiri kalau namanya. Oh iya. Heeh, kayak denger kayaknya ekspektasi kayak misal pakai baju bajunya cakep iya, gitu. iya, iya. Dipikir aku gitu aja sih. Ya, dan itu bahasa Jawa ya. Heeh. Bukan bahasa Jawa, mungkin Ya, kayak bunyi-bunyian doang sih. iya, ya kayak itulah ya, pokoknya ya. Pokoknya semoga sukses, lancar, bisnisnya jalan, semuanya Amin, juga amin. nanti pada suka barangnya dan sesuai artinya tadi, Amin. bacanya ya. Iya. Itu orang-orang juga nanti akhirnya amazing sama produknya. Amin. Oke,
Bobocu di spesial PRM bedanya sama podcast-podcast lain. Oke. PRM tuh dia ada sesi pertanyaan netizen. Kita udah summary-in, kita wrapping, ambil pertanyaan-pertanyaan netizen yang masuk ke kita tentang Bobocu. Oke. Nah, kita minta lu jawab secara cepat pertanyaan-pertanyaan Oke. netizen ini supaya nanti yang lain juga pada denger dan nanti bisa tahu jawabannya. Oke? Oke. Pertanyaan netizen kita yang pertama ini dia. Gimana nasib Bobocu kalau dunia ini nggak ada COVID dan nggak pakai masker? Aku bakal jadi maker atau pengrajin kayu atau mebel gitu. Oh, jadi ya bisnisnya Ah. langsung balik lagi sendiri ya. Ah. Kenapa pilih bisnis itu? Karena dasarnya aku suka kerajinan. Terus kalau kata orang-orang aku itu tekun banget. Kayak kalau ngerjain sesuatu kayak teliti banget gitu. Nah, kalau aku nggak ada masker, paling aku ke arah dunia mebel, kerajinan atau melukis atau Berarti apa lu gitu bisnis lah ya. Benar. Dan kalau kayak gitu berarti rencananya tetap di Jakarta apa di Jawa? Berarti di Jawa ya Oh, kalau itu kayak gitu pasti kan? di Jawa Di tuh. Jawa ya. Di Jadi Tulungagung tetap jadinya. stay di kampung lah ya. Kalau itu kayaknya. Oke, next. Boleh nggak spill beli di mana semua, tolong semuanya ya. Ini lebih ke beli barang apa? kayaknya, kostum kayaknya ya. Barang-barang kostum kalau misal lu cosplay, Ah. kan gua rasa itu barang-barangnya nggak mudah didapat. Benar. Effort banget. Lu dapat dari mana, Bro? Kalau kostum cosplay aku ada temen maker, dia emang suka bikin kostum dan Jadi lain-lain. bikin sendiri. Dia bikin sendiri, aku Iya, yang maksud pesan. gue Ah. itu orang bikin sendiri gitu Iya. ya, bukan beli jadi kayak gitu Bukan ya. beli. Oh, oke. Ada yang beli tapi dari Cina ada langsung jadi kostum. Oke. Kalau aku rata-rata bikin ke maker gitu kalau untuk kostum. Enggak bikin. Jadi sendiri. dari temen lo itu. Terus kalau misalnya let's say perlengkapannya aksesoris itu dapat dari dia juga atau lu bikin sendiri kalau aksesoris? Kalau misal kecil aku bisa bikin sendiri juga. Oh, gitu ya. Kalau mereka nyanggupi bikin, oh ya udah sekalian langsung gitu. paketan aja Langsung deh paketan mereka ya. gitu. Oke, jadi dari Rata-rata. temennya si Bobocu sendiri ya. Oke, next. Kak, kalau oplas pasti tambah kece lo. Emang sekarang kenapa ini juga kece lo? Keren lo ini, ya. Kan setiap orang emang beda-beda penampilannya ya. bener. Kalau misalnya harus oplas, gimana? Kalau sebenarnya banyak yang nawarin. Serius? Banyak Nawarin klinik- free atau nyaranin? Nawarin free Serius, dari Bu? klinik Korea gitu. Serius, Bu? Nah, tapi endingnya nggak ku terima. Kenapa? Karena aku sudah mencoba bertanya kepada Habib Jafar ya. Masya Allah, serius lu? Ini Iya, aku serius? DM Habib Jafar. sumpah. Serius? Iya. Bib mau nanya gitu. Hukumnya oplas apa? Misal kita merubah bentuk hidung apa boleh? Tidak boleh. Oke. Ya udah, nggak usah. Oh gitu. Ah. Serius, Bu? Serius. Oh iya. Enggak. Iya, aku serius nanya. Sampai aku DM Habib, Oh, "Tapi nggak iya. boleh." Ya udah, nggak usah. Terus lo respon ke yang nawarinnya gimana? Nggak jadi? Nggak mau? Nggak mau, paling kalau treatment mau Kak. Ya. Masuk treatment muka gitu atau jalan-jalan ke Korea mau Kak gitu aku. Tapi untuk kalau oplas, oplas nggak mau. belum bisa gitu. Tapi ada nggak sih lu pengen misal ke dalam hati sendiri Ah, atau dalam pribadi sendiri, gue pengen deh sosoknya atau tampang gue kayak dia. Ada nggak sih sosok artis mungkin Oh. atau bintang Korea atau mungkin inian tadi gamers? Oh, kalau untuk kayak merubah untuk dia kayaknya Nggak enggak. ada. Tapi kalau untuk merubah ada. Ada. Kayak Bagian- pengen hidung pengen mancung gitu. Oke. Udah Terus gitu doang sih. mata nggak pengen? Enggak kalau mata. Jadi Paling cuma hidung doang. hanya hidung aja. Bagian muka yang pengen lu rubah hidung. Kan hidungku besar kayak barongsai. Enggak kok. Oke, masih ada pertanyaan netizen ya? Udah habis? Oke. Bo, terima kasih banyak udah datang di sini. Terima Nah, kasih. kalau misalnya nanti sempat boleh datang ke sini lagi. Boleh. Sebelum kita selesai, kita ada sedikit kenang-kenangan buat Bobocu. Semoga suka. Ini sama-sama clothing juga. Nanti kalau misalnya ternyata oke, siapa tahu bisa kerjasama. Ini dari podcast Ruang Meeting. Kasih lihat nih sama Yes. kayak punya gue nih, Bobocu nih kayak gini nih. Podcast Ruang Meeting. Iya, podcast Keren. Ruang Meeting. Semoga suka dan jangan lupa dipakai. Siap. Oke? Oke. Oke, sip. Masih ada yang mau disampaikan buat teman-teman PRM mungkin? Buat teman-teman apa? PRM Podcast Ruang Meeting. PRM. Iya, Podcast Ruang Meeting. Ada yang mau disampaikan nggak? Teman-teman PRM Podcast Ruang Meeting, kalau kalian mau ngonten mulailah dulu. Kali aja besok FYP.
Amin. Tepuk tangan dong untuk Bobocu. Thank you Bobocu udah datang Terima ke sini. kasih, terima kasih Semoga juga. tadi usahanya lancar. Amin. Terus planning-planningnya juga terlaksana semuanya. Konten kreator juga semoga selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan jangan pernah kapok mampir nantinya ke PRM lagi. Oke? Baik guys, itu dia ngobrol kita sama Bobocu. Semoga menarik dan juga jadi pembahasan buat kalian. Next, jangan sampai lupa langsung subscribe YouTube channelnya dari Lugu Production karena akan banyak sekali podcast-podcast kayak gini yang seru dan pasti bintang tamunya nggak kalah kece, nggak kalah keren sama kayak Bobocu hari ini. Kenapa? Karena podcast Ruang Meeting hanya ngobrolin yang penting-penting. Thank you semuanya, selamat sore.